Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agrifina Biharzandis, SPDMT, dosen program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen dan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT. Dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah dasar elektronika. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan berada di semester 3. Deskripsi mata kuliah dasar elektronika. Mata kuliah ini memberikan pemahaman dasar tentang prinsip dan aplikasi rangkaian elektronika. Topik yang dibahas mencakup karakteristik dari aplikasi dioda, aplikasi transistor, aplikasi tiristor, dan aplikasi operasional amplifier. Mata kuliah ini menjadi pondasi penting bagi mahasiswa dalam memahami sistem dan perangkat elektronik yang lebih kompleks. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah delivery, interaktif, dan assessment. Metode ini adalah pendekatan yang sering digunakan dalam proses pembelajaran modern untuk memastikan transfer pengetahuan berjalan efektif, partisipatif, dan terukur. Untuk delivery, itu adalah metode penyampaian materi, yaitu penyampaian materi konsep-konsep dasar dari materi pembelajaran dasar elektronika menggunakan berbagai media seperti presentasi, video, buku, dan modul. Yang kedua adalah interaktif. Tahapan ini mendorong partisipasi mahasiswa memahami dan menerapkan materi, seperti diskusi kelompok, tanya jawab, dan studi kasus. Yang ketiga, asesmen, penilaian. Tahapan ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman dan keterampilan mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan dan didiskusikan, seperti melakukan kuis, umpan balik singkat proses pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CPL. CPL pertama, mampu menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam, atau material, teknologi informasi, dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip teknik elektro. CPL 2, mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan teknik elektro. CPL 3, mampu menerapkan metode, keterampilan, dan piranti teknik modern yang diperlukan untuk praktik teknik elektro. Capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK 1, mampu memahami konsep, prinsip, fungsi perkuliahan dasar elektronika. CPMK 2, mampu memahami teori semikonduktor. CPMK 3, mampu memahami konsep dasar dioda. CPMK 4, mampu memahami transistor sebagai saklar dan pokok khusus mengenai penguat. CPMK 5, mampu memahami konsep dasar tiristor. CPMK 6, mampu mengidentifikasi jenis operasional amplifier dan aplikasinya. Media pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama adalah PowerPoint, modul, RPS, dan video pembelajaran. Media ini dapat diunduh pada platform EdLink yang digunakan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Materi inti pembelajaran ada 5. Yang pertama adalah teori semikonduktor, yang kedua adalah dioda, yang ketiga transistor, yang keempat tiristor, yang kelima operasional amplifier. Buku rujukan yang saya gunakan, yang pertama ada Pokok-pokok Elektronika dari Dr. Andes Ganti Depari dengan penerbit M2S Bandung. Selanjutnya adalah Elektronika Dasar dari John Adler dan Sutono, penerbit Informatika. Kriteria penilaian, UTS 25%, UAS 25%, tugas 25%, keaktifan 15%, kehadiran 10%. Berikut cuplikan video pembelajaran mata kuliah dasar elektronika di pertemuan keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita belajar mata kuliah dasar elektronika. Jadi dulu
perhatikan, itu akan mengambil akun dulu ya. Oke. Ada lagi? Lanjut Prasetyo. Nanti akan ada hal yang beranak semua. Kalau nanti Prasetyo. Nah, materi kita pada hari ini adalah materi tentang dioda. Nah, dioda ini sudah dijelaskan di materi sebelumnya, itu adalah tentang pengantar dioda. Nah, sekarang kita lihat untuk materi hari ini. Nah, ada 2 poin yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu adalah kita akan melihat dulu tentang luarnya. Yang kedua adalah konsep dasar diodanya, kita ulang kembali. Nah, yang ketiganya kita masuk ke aplikasi dioda. Nah, di sini ada CPSK, jadi tujuan capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mahasiswa mampu menguasai konsep dari diodanya. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis rangkaian dioda dan jaringan arah. Nah, ini dia. Jadi kita lihat bagaimana cara kerja yang dioda ini. Jadi kalau misalnya dia dihubungkan tadi seperti bias maju, maka otomatis lampunya hidup. Tapi kalau misalnya dia dibalikkan menjadi forward bias atau bias mundur, maka otomatis kan lampunya nggak hidup, jadi kebalik ya diodanya. Nah itu ya makanya penerapan dari forward bias sama reverse bias tadi. Nah kita masuk ke aplikasi diodanya. Nah aplikasi dioda itu ada 4. Yang pertama adalah dioda penyiaran setengah gelombang, dioda penyiaran gelombang penuh, penyiaran gelombang penuh sistem jembatan atau bridge, dan yang terakhir adalah rangkaian paper. Kita lihat yang pertama itu adalah dioda penyiaran atau rectifier. Kita lihat pengertiannya. Jadi yaitu merupakan suatu bagian dari rangkaian satu daya atau power supply yang berfungsi sebagai pengumat sinyal AC menjadi sinyal DC. Karena kan kalau arus dari PLN itu AC atau DC? AC ya, nanti kita ubah dulu ke DC. Karena gara-gara peralatan elektronik itu dia membutuhkan sumber daya DC. Seperti HP itu dia membutuhkan daya DC dan membutuhkan daya DC. Maka untuk komponennya itu digunakan dalam komponen dioda. Penyiaran itu terbagi 2, ada penyiaran setengah gelombang, ada penyiaran gelombang penuh. Nah di sini kita lihat pertama dioda penyiaran setengah gelombang. Nah kalau kita melihat dari sinyalnya, di sini adalah bagian sinyal yang input dan ini adalah bagian yang outputnya. Kita lihat sinyal input. Nah sinyal input ini dia benar-benar berbentuk sinusoidal sempurna. Tapi kita lihat untuk bagian yang outputnya. Outputnya itu berarti kan kita potong nih. Kita potong bagian bawahnya yang ada hanya bagian yang di atasnya aja. Berarti makanya dikatakan dioda penyiaran setengah gelombang karena outputnya itu hanya potongan dari gelombang awal. Nah sekarang kita bisa melihat tegangan output dari dioda penyiaran setengah gelombang ini. Bagaimana caranya? Dengan rumus PDC sama dengan PP sama dengan P dioda per P. Dimana PP itu bisa kita cari dengan cara PLNS dikali angka 2. Oke, nah untuk lebih pahamnya nanti akan ada contoh soal. Tapi sebelumnya kita lihat dulu istilah-istilahnya. Kita harus tahu dulu istilah-istilah ada pada gelombang. Yang pertama ada Vmax. Vmax kita lihat di bagian sini. Nah, Vmax itu adalah tegangan sampai mencapai puncak positif atau mencapai puncak negatifnya. Kalau yang bagian di atas dia mencapai puncak positif, di bagian bawah dia mencapai puncak negatif. Jadi dikatakan Vmax dari atas sampai bawah. Nah, selanjutnya adalah VPP, tegangan antara puncak positif dan puncak negatif. Nah, VPP itu adalah 2 kali PP, karena kan di sini 1, ini 2, jadi yang PP-nya memang. PLNS adalah tegangan yang ditunjukkan pada alat ukur, jadi nominal PP per akar 2. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Kita akan diperhatikan. PDC kita di sini adalah mencari output dari komponen yang tertera di poin ini. Nah, bagaimana kita cara mencari PDC-nya? Itu dengan cara PP dikurang P dioda per P.
kalau misalnya PP-nya kita dapatkan kembali, itu menjadi PRNS kali akan 2 dibulat 0,6 per I. Nah, berarti berapa? 6 volt. Berarti kita masukkan di sini adalah 6 dikali akar 2-nya kita turunkan dari rumus. Net 0,6 ini adalah perioda. Mana kita lihat di bagiannya seperti ini di gambar. Itu adalah bagian sifat 0,6. Oke, kita masukkan ke rumus 0,6 per 3,14. Maka kita sederhanakan menjadi 6 kali akar 2 itu 8,4 dikurang 0,6 per 3,14. Akhirnya adalah 2,48 volt. Oke, sampai di sini paham? Buat latihan. Oke, silakan dibuat di buku latihannya masing-masing. Oke, siapa yang mau masuk ke depan? Oke, silakan Daus. Silakan ke depan. Lihat sama-sama untuk yang memiliki Daus. Nah, di sini kita mencari tegangan outputnya. Dimana tadi rumusnya adalah PB dikurang P dioda per I. PRNS dikali akar 2 kurang 0,3 per 3,14. PRNS berapa? PRNS itu dalam hak ya, oke betul. Lalu dikali akar 2 dikurang 0,3 P diodanya per 3,4. 4 kali akar 2 sama dengan 5,65. Diturunkan 0,3 dikurang 0,3 per 3,14. Maka hasilnya adalah 1,703 volt. Oke. Yang lain gimana? Sama jawabannya? Sama ya. Jadi betul ya. Jawabannya adalah 1,703 volt. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke penyiaran gelombang penuhnya. Tadi adalah penyiaran tenang gelombang, sekarang adalah penyiaran gelombang penuh. Nah, pertama, contoh pertama itu adalah dengan trafo CT. Nah, di sini kita lihat cara kerja rangkaian full wave rectifier dengan menggunakan dua buah dioda. Jadi kalau untuk yang satu gelombang penuh itu dia menggunakan dua buah dioda. Kalau tadi dia hanya menggunakan satu dioda untuk hasilnya adalah tengah gelombang. Kalau satu gelombang penuh itu menggunakan dua dioda. Nah, dia akan mengarahkan output dari sebuah transformator DC yang memiliki fasa berbeda menggunakan dua dioda penyiaran. Karena kita nanti menggunakan trafo. Oke, dengan dua sinyal tegangan AC yang saling berbeda fasa ini, maka masing-masing dioda tersebut akan berfungsi sebagai penyiaran tengah gelombang dan bekerja secara bergantian. Nah, maksudnya yaitu kan ada dua dioda. Satu dioda untuk penyiaran tengah gelombang, satu dioda lagi penyiaran tengah gelombang. Kita digabungkan yang menjadi gelombang penuh. Saya dibutuhkan dua dioda pada rangkaiannya. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua, contoh kedua adalah sistem jembatan atau dioda bridge. Kalau kita lihat di gambar, kalau dioda bridge ini dia menggunakan 4 buah dioda. Kalau tadi dia menggunakan 2 buah dioda. Kalau sistem jembatan bridge dia menggunakan 4 buah dioda. Bagaimana cara kerjanya? Karena dia 4 dioda, maka dia bekerja secara berpasangan. Contohnya,
D4 sama D1 ini dia berpasangan. Berarti kalau misalnya D4 sama D1 ini dalam kondisi off, berarti otomatis yang D2, D3 nya dalam kondisi on. Terusnya, berarti kalau misalnya D4, D1 nya on, berarti D3 sama D2 nya on. Lihat ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke mencari tegangan outputnya. Bagaimana cara mencari tegangan outputnya? Itu adalah dengan cara 2 dikali Vmax per T, atau sama dengan 0,637 dikali dengan Vmax-nya. Jadi jadi sederhana untuk mencari tegangan outputnya. Jika kita cari Vmax-nya, kita tahu Vmax-nya jika kita kalikan dia menjadi 0,637, misalnya Vmax-nya 12 dikali 12. Nah, itu lebih sederhana ya. Oke, lanjut. Nah, untuk materi sakit itu adalah dioda clipper atau pemotong. Di sini kita lihat konten clipper atau pemotong digunakan untuk memotong atau menghilangkan sebagian sinyal masukan yang berada di bawah atau di atas sensor tertentu. Berarti clipper, berarti dia memotong. Contohnya itu adalah pada penyiaran setengah gelombang. Nah, kenapa contohnya dari penyiaran setengah gelombang? Karena kan setengah gelombang ini menghasilkan setengah gelombang, berarti dia terpotong bagian bawahnya. Makanya katakan dia bisa clipper itu contohnya. Secara umum rangkaian clipper dapat digolongkan menjadi 2, yaitu adalah seri dan paralel. Rangkaian clipper berarti diodanya berfungsi seri, berhubungan seri dengan beban. Tapi kalau yang paralel pasti beda berhubungan paralel dengan bebannya. Oke. Sedangkan untuk masing-masing jenis tersebut dibagi menjadi clipper positif dan clipper negatif. Nah, maksudnya, kita lihat contoh yang pertama itu adalah positif clipper atau clipper positif. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah sebuah sinyal inputnya, tapi sinyalnya masih sempurna, sinyal signalnya. Lalu dia masuk ke sebuah rangkaian. Nah, ternyata outputnya ini adalah seperti ini. Sinyalnya, tapi sinyalnya hanya tertera bagian bawah. Berarti otomatis kan yang bagian atas itu terpotong. Kalau sinyal bagian atas itu adalah positif, berarti dia fungsinya adalah memotong bagian yang positifnya, itu positif juga. Oke. Nah, yang kedua itu negatif clipper. Kalau negatif clipper berarti dia memotong bagian yang bawahnya, bagian yang negatifnya, dan memisahkan bagian yang atas, bagian yang positif. Oke, sampai sini paham? Oke, nah sekarang kita masuk ke penghujung materi, yaitu adalah kesimpulannya. Nah sekarang ibu tanya, dari materi yang dijelaskan di depan, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan dari awal sampai akhir? Oke, silakan. Baik, kesimpulan yang dapat tadi yaitu dioda merupakan komponen elektronika yang mempunyai 2 elektroda atau terminal, yaitu yang pertama anoda itu positif dan katoda dan negatif. Aplikasi pada dioda itu terbagi 2, yaitu dioda penyiaran dan dioda clipper. Dioda penyiaran itu berfungsi sebagai dioda fungsi sebagai pengubah sinyal AC ke DC, dan dioda clipper berfungsi sebagai pemotong sinyal. Mungkin hanya itu, terima kasih. Oke, terus ya kesimpulan dari pada tadi. Nah, selanjutnya kita lihat kesimpulan yang lainnya. Itu jadi kita ada 5 poin yang bisa kita ambil di kesimpulan dari materi ini. Yang pertama adalah dioda penyiaran merupakan suatu bagian dari rangkaian satu daya atau power supply yang berfungsi sebagai pengubah sinyal AC ke sinyal DC. Yang kedua, dioda penyiaran itu terdiri dari dioda penyiaran setengah gelombang dan dioda penyiaran gelombang penuh. Dan selanjutnya yang ketiga, dioda gelombang terdiri dari trafo CT dan dioda bridge. Tadi ya, dioda CT dia menggunakan 2 dioda, dioda bridge menggunakan 4 dioda. Nah, yang keempat, rangkaian clipper digunakan untuk memotong atau menghilangkan sebagian sinyal masukan yang berada di bawah atau di atas sensor tertentu. Bisa yang bagian positifnya yang dipotong atau bagian negatifnya yang dipotong. Nah, sedangkan untuk masing-masing jenis tersebut dibagi tadi yang menjadi clipper positif dan clipper negatif. Oke, nah sudah sampai ke kesimpulan. Sampai di sini ada pertanyaan dengan materi aplikasi dioda. Oke, berarti apa ya? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, ke komponen yang berbeda di pertemuan selanjutnya itu di minggu depan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mohon maaf jika ada salah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah dasar elektronika. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.